Ya, halo anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan saya, dengan Bapak Toto di sini. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai metabolisme. Ini kelas 12 IPA di semester ke-1, bab kedua ya. Jadi untuk metabolisme ini segala bentuk peristiwa yang terjadi dalam tubuh ya, dan terkait dengan enzim ya, terkait dengan bagaimana kita berespirasi, menghasilkan energi ya, dan berfotosintesis. Oke. Metabolisme sendiri berasal dari kata Yunani yaitu metabol yang berarti berubah. Jadi keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup, baik reaksi pemecahan maupun penyusunan senyawa kimia tertentu. Jadi metabolisme itu segala proses reaksi kimia ya, yang berbentuk pemecahan dari senyawa kompleks menjadi sederhana maupun penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Metabolisme sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama anabolisme, yang kedua katabolisme. Yang pertama untuk anabolisme yaitu penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi dari luar. Ini contoh peristiwanya ada fotosintesis dan kemosintesis ya. Jadi ana itu nyusun ya, anabolisme, penyusunan. Sedangkan kalau katabolisme ya, pemecahan senyawa kompleks ya menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi. Jadi kalau anabolisme penyusunan itu dia butuh energi, sedangkan kalau katabolisme itu membebaskan energi. Contoh katabolisme adalah respirasi dan fermentasi ya. Nah, untuk anabolisme dan katabolisme ya, atau semua hal yang terkait dengan metabolisme itu terkait dengan yang namanya enzim ya. Enzim ini adalah suatu zat yang berasal dari protein ya. Jadi dia protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Jadi kenapa kok disebut biokatalisator? Karena dia berasal dari makhluk hidup ya. Ada juga sih memang enzim yang berasal dari sintetis ya, dari senyawa-senyawa sintetis ya, bukan dari si makhluk hidup. Dan apa arti biokatalisator? Biokatalisator itu adalah enzim ini punya kemampuan untuk mempercepat reaksi kimia, tapi nggak ikut terlibat dalam reaksi tersebut. Ya, katalisator sebagai katalis mempercepat suatu reaksi kimia, tapi tidak ikut terlibat dalam reaksi tersebut. Ya. Sifat-sifat dari enzim itu adalah protein. Karena enzim adalah protein, jadi dia punya sifat-sifat yang sama seperti protein. Seperti tidak tahan terhadap suhu panas ya, dia bisa rusak. Kemudian bekerja spesifik ya. Jadi spesifik, satu enzim, satu substrat, berfungsi sebagai katalis ya, mempercepat reaksi tanpa ikut terlibat dalam reaksi tersebut. Diperlukan dalam jumlah yang sedikit ya, jadi nggak hanya miligram, jadi nggak banyak-banyak. Bekerja secara bolak-balik ya, jadi bisa dia memecah ya, atau dia menyusun kembali. Contohnya seperti lemak. Lemak itu dipecah oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Tapi si asam lemak dan gliserol ini juga bisa menjadi lemak kembali ya, dengan enzim juga ya. Jadi dia bisa secara bolak-balik. Dipengaruhi oleh faktor luar ya, faktor lingkungan ya, terutama ya di pH, suhu ya. Kemudian cara kerja enzim menurunkan energi aktivasi, energi yang diperlukan untuk reaksi. Jadi contohnya misalnya kita mau membuat bolu. Nah, mau membuat bolu itu kalau tanpa enzim dia butuh energi sebanyak 100 Joule tanpa enzim ya. Tapi dengan menggunakan enzim ya, itu akan menurunkan energi aktivasinya.
Jadi kalau sebelumnya tanpa enzim 100 Joule dia sudah bisa jadi bolu, tapi kalau dengan enzim dengan energi 50 Joule dia sudah bisa jadi bolu. Jadi mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Jadi menguntungkan. Ini terutama pada pabrik-pabrik industri ya. Karena dibutuhkan energi sedikit, maka cost atau biaya untuk produksinya menjadi sedikit. Cara kerja enzim ya, cara kerja enzim ada dua pendapat ya. Yang pertama pendapat kunci gembok atau lock and key. Yang kedua ada induksi pas, induced fit. Ya. Di sini untuk cara kerja enzim, substrat plus enzim menjadi kompleks ya. Di sini kalau kita lihat, jadi ada substrat di sini ya. Kemudian ada enzim ya. Di sini sisi aktif enzim ya di sini. Nah, ada substrat, ada enzim, dia menjadi kompleks enzim substrat. Nah, enzim akan tetap menjadi enzim dengan bentuk yang sama, sedangkan produk akan berubah bentuknya. Yang tadinya substratnya bentuknya seperti ini ya. Karena menjadi produk dia akan berubah. Karena kita punya prinsip dasar bahwa enzim itu hanya mempercepat reaksi tanpa ikut terlibat dalam reaksi tersebut, makanya bentuk enzim itu nggak berubah. Kalau dalam segi analogi ya, enzim itu nggak berubah dari pertama awal reaksi sampai sesudah reaksi. Tetapi substrat akan berubah dari awal reaksi ya menjadi hasil reaksi seperti ini. Jadi berubah. Hanya enzim aja yang nggak berubah. Itu kunci gembok. Jadi dia bentuknya harus sama dengan substratnya. Kalau sisi aktifnya seperti ini ya, bergelombang seperti ini, berarti bentuk substratnya juga harus seperti ini. Kalau bentuknya beda ya, atau bentuknya bulat atau bagaimana, akhirnya dia nggak bisa masuk tuh. Seperti anak kunci dan juga gemboknya. Jadi harus spesifik sifatnya ya. Satu enzim, satu substrat. Seperti anak kunci dan juga gemboknya. Yang kedua, induksi pas. Nah, induksi pas ini jadi kalau di sini enzim dengan sisi aktifnya, di sini substrat. Nah, si enzim ini dia akan berubah ya. Bentuknya akan berubah menyesuaikan dengan substratnya. Ini pendapatnya si induksi pas ya. Jadi si enzim yang berubah beda dengan kunci gembok. Kalau kunci gembok kan si enzimnya nggak berubah sisi aktifnya. Tapi kalau di induksi pas dia punya teori si enzimnya ini akan berubah sisi aktifnya menurut sesuai dengan bentuk dari substratnya. Sehingga dengan penyesuaian dari si enzim maka terbentuklah kompleks enzim substrat dan dihasilkanlah produk dengan si enzim akan berubah kembali seperti bentuk awal. Jadi dia menyesuaikan dengan substratnya. Berbeda dengan si kunci gembok. Kalau kunci gembok dia nggak bisa. Kalau bentuknya seperti itu ya seperti itu saja. Substrat yang lain yang bentuknya nggak sama nggak bisa masuk. Tapi kalau di induksi pas, substrat yang bentuknya beda dia bisa masuk karena si enzim bisa menyesuaikan. Ini dua teori yang diutarakan oleh para peneliti enzim ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi enzim di sini ada temperatur atau suhu ya. Semakin tinggi suhu ya, dia akan semakin rusak. Jadi dia ada suhu optimumnya. Kalau kita lihat dari grafik, dia suhu optimumnya ada di 40 derajat. Ya, jadi masing-masing enzim dia punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang 30 optimum, ada yang 40 optimum ya. Tapi kalau terlalu tinggi, dia bukannya malah aktif bekerja tapi malah rusak. Ya, malah turun. Di sini grafiknya turun ya. Di sini naik sampai di suhu 40 dia menunjukkan kerja yang sangat aktif, yang optimum, yang maksimal ya. Kemudian dia akan turun ketika suhunya lebih dari suhu optimum. Sama seperti pada pH, pH juga begitu. Di sini umumnya pH itu dari di bawah 7 atau di atas 7 ya. Dan masing-masing enzim dia punya sifat yang berbeda-beda.
Ada enzim misalnya kalau enzim pada mulut ya, enzim petialin itu pH-nya 6 sampai 7 dia bisa aktif. Tapi kalau di dalam lambung ya, itu dalam lambung pH-nya harus asam di bawah 7, dia baru bisa aktif. Tapi kalau dalam usus itu enzimnya dia harus di atas 7 baru bisa aktif. Di sini dia juga ada titik optimumnya. Misalnya di sini optimum pada pH 4 atau pH 7 ya, tergantung dari jenis enzimnya. Semakin dia di luar dari enzimnya, di luar dari pH-nya, dia akan menurun aktivitasnya ya. Di sini akan menurun nih. Ya, kalau optimumnya dia pH-nya 6 atau 7, dikasih pH 8 atau 9 dia akan turun di sini ya. Aktivitasnya akan turun atau aktif atau inaktif. Berikutnya konsentrasi enzim. Semakin tinggi jumlah enzim atau konsentrasi enzim yang ditambahkan, maka kecepatan reaksi enzim akan lebih cepat lagi di sini. Di sini kecepatan reaksi enzim ya terhadap substratnya. Jadi semakin penambahan konsentrasi jumlah enzim, dia akan semakin cepat. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi dari kerja enzim. Ya, satu lagi tentang substrat ya. Jadi produk ketika dihasilkan produk dari substrat ya, semakin banyak jumlah produk ya. Contohnya ketika pembuatan alkohol itu kan menggunakan enzim ya. Nah, ketika produk alkohol itu terlalu banyak, itu bukannya membuat aktif si enzim tapi bahkan membuat si enzim ini keracunan atau menjadi inaktif. Makanya dalam industri-industri alkohol, ketika memproduksi alkohol menggunakan enzim, dihasilkan produk alkohol, alkoholnya harus langsung diangkat atau dipisahkan. Karena jika tidak, produk dari alkohol ini akan mempengaruhi kerja dari si enzim. Jadi substrat atau produk juga berpengaruh terhadap kerja enzim. Berikutnya, inhibitor enzim. Ya, inhibitor itu penghambat aktivitas enzim. Jadi inhibitor atau penghambat aktivitas enzim di sini ada dua, ada yang disebut inhibitor kompetitif, ada yang disebut inhibitor non kompetitif. Jika inhibitor kompetitif, dia akan menempel pada sisi aktif dari enzim. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ada enzim, ya, di sini ada inhibitor kompetitif. Nah, dia akan menempel di sisi aktif dari si enzim ya. Dia akan nempel di sisi aktif enzim mengakibatkan substrat ya, substrat ini bahan baku yang akan dijadikan produk. Ini dia akan terhalang. Jadi dia nggak bisa masuk ke sisi aktif dari si enzim. Ya, inhibitor ya dan substrat bersaing, hanya salah satu yang dapat berkaitan dengan sisi aktif ya. Enzim tidak berfungsi selama inhibitor masih nempel. Ya, jadi karena penempelan dari inhibitor kompetitif ini mengakibatkan si substrat nggak bisa masuk. Akibatnya enzim nggak bisa bekerja untuk mempercepat reaksi kimia. Itu inhibitor kompetitif. Jadi inhibitornya nempel ke sisi aktif dari enzim. Berikutnya inhibitor non kompetitif. Nah, kalau inhibitor non kompetitif, inhibitor atau penghambat yang nempel ke sisi tidak aktif dari enzim. Kalau di sini sisi aktifnya, di sini sisi tidak aktifnya. Nah, dia akan nempel di sini nih, inhibitor non kompetitif. Nah, inhibitor dapat berikatan tidak di sisi aktif dan mengubah enzim sehingga tidak cocok lagi dengan substrat. Jadi ketika dia nempel ke sisi tidak aktif enzim, ya, ini secara otomatis dia akan merubah bentuk dari sisi aktif enzim ya. Jadi dia nempel merubah bentuk dari sisi aktif enzim yang tadinya bentuknya seperti ini lebar ya, yang memungkinkan substrat bisa masuk, tapi karena penempelan dari inhibitor non kompetitif ini ya mengakibatkan si sisi aktif enzim berubah bentuk. Akibatnya si substrat tidak bisa masuk ke dalam bentuk yang seperti ini. Jadi dia menghambat kerja dari si enzim juga karena substrat nggak bisa masuk ya. Itu inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Oke, nomenklatur atau penamaan dan pengelompokan enzim. Jadi enzim diberi nama dengan menambah akhiran ase, ada lipase, ada maltase.
ada sukrase, fruktase ya. Kemudian protease dan lain sebagainya. Pada nama substrat yang diubah oleh enzim tersebut. Penggolongan enzim itu ada dua macam. Jadi ada golongan hidrolase dan golongan desmolase. Untuk golongan hidrolase, hidro itu air ya. Enzim yang dengan penambahan air atau dengan adanya air dapat mengubah suatu substrat menjadi hasil akhir. Jadi dia butuh air untuk mengubah substrat menjadi produk. Contohnya enzim-enzim karboksilase ya, yang memecah karbon ya, memecah karbohidrat ya. Kemudian enzim-enzim protease yang memecah protein dan enzim-enzim lipase yang memecah lemak. Kemudian untuk yang golongan desmolase ya, yaitu enzim yang dapat memecah ikatan antara karbon dengan karbon ya, antara C dengan C atau karbon dengan nitrogen atau C dengan N. Misalnya enzim-enzim peroksidase ya. Kemudian dehidrogenase, katalase dan transaminase. Baik, itu macam-macam dari penggolongan enzim, kerja enzim, faktor yang mempengaruhinya, dan cara kerja enzimnya. Oke, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan mengenai enzim. Untuk video berikutnya jangan sampai ketinggalan, kita akan belajar tentang katabolisme ya, atau respirasi ya, dari perombakan suatu senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat pagi.